Tempat usaha sering dikira tutup, terasa panas, dan rezeki seret. Bagaimana cara mengatasinya? Bagi pemilik usaha atau karyawan pasti pernah merasakan satu di antara sekian banyak ciri tempat usaha yang terkena guna-guna ini. Anda merasakan tempat usaha, kantor, toko, warung Anda terasa panas, pelanggan sering mengeluhkan tempat usaha tutup, padahal setiap hari buka. Karyawan Anda sering mengajukan izin karena sakit, karyawan Anda berulah, sering adu mulut dengan rekan kerja dan parahnya, rezeki terasa seret, sering tombok karena penjualan macet. Saya tidak bermaksud untuk mengajari Anda suudzon, namun menyadari dan mencari solusi terhadap permasalahan kerejekian Anda dalam menjalankan usaha itu merupakan sebuah hal yang wajar. Bahkan wajib dilakukan jika tidak ingin usaha Anda berujung gulung tikar atau bangkrut. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya, agar Anda menjadi orang yang pertama mendapatkan update dari channel Kamus Spiritual Pengasihan. Menurut seorang guru spiritual yakni Raden Mas Ashraf Sigit, tanda-tanda yang kami sebutkan di atas merupakan atau kemungkinan besar adalah ciri-ciri usaha yang terkena guna-guna. Tujuan guna-guna tempat usaha memang tidak untuk menyakiti seseorang secara fisik, namun tujuannya lebih pada mengacu struktur tata usaha dari pesaing, mengacau spiritual atau kebatinan dari masing-masing manusia yang berada di tempat usaha tersebut, sehingga suasana menjadi panas dan membuat orang yang ada di dalamnya tidak betah atau mudah naik darah. Tanda-tanda tempat usaha terpengaruh guna-guna ini juga dirujukan untuk mengkaburkan pandangan orang-orang yang lewat di sekitar tempat usaha. Nampak tidak logis jika kata orang warung atau toko kita tutup, namun itulah kenyataannya. Toko kita setiap hari tertentu selalu terlihat tutup. Cara mengatasi tempat usaha yang terkena guna-guna dengan ruqyah. Bagi Anda kaum muslimin pasti percaya bahwa sebaik-baiknya tempat menyelesaikan masalah adalah kebalikan kepada Al-Quran. Allah telah memberikan berbagai macam jalan menyelesaikan masalah kehidupan dalam kitab Al-Quran kita. Sudah sepantasnya lah kita mempercayainya dan mengaplikasikannya terutama dalam mengatasi tempat yang terkena guna-guna dan membentengi tempat usaha kita. Berikut ini beberapa cara meruqyah tempat usaha yang bisa kita lakukan secara mandiri. Pertama, bersihkan kantor atau toko dari gambar atau patung makhluk yang bernyawa, misalnya patung berbentuk hewan, sekalipun hanya berupa asbak dengan bentuk gajah atau kura-kura. Dua, setelah itu bersihkan rumah, kemudian beri wewangian secukupnya. Tiga, sediakan garam kasar secukupnya. 4. Masukkan garam ke dalam 1 ember air bersih. 5. Bersihkan diri dengan cara berwudu dan mandi, kemudian jangan lupa memakai wangi-wangian. 6. Kemudian dirikan salat 2 rakaat dengan niat ikhlas karena Allah. 7. Celupkan jari telunjuk tangan kanan pada air tadi, kemudian bacakan ayat ruqyah sembari memutar jari searah jarum jam. 8. Setelah itu baca istighfar sebanyak-banyaknya. Barang siapa senantiasa beristighfar, niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya kelapangan dan untuk setiap kesempitannya jalan keluar, dan akan diberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud. 9. Baca kalimat thayyibah, takbir, tasbih, tahlil, tahmid. 10. Baca shalawat Nabi. 11. Baca kalimat tammah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hamatin wa min kulli ainin lamah. 12. Kemudian niatkanlah, ya Allah, hamba berniat meruqyah toko tempat usaha hamba untuk menghancurkan dan membersihkan semua yang buruk di dalamnya, dan berilah rahmat dan perlindungan serta kenyamanan bagi semua yang memasukinya. 13. Baca ayat-ayat ruqyah rumah atau bangunan. Al-Fatihah 3 kali, Al-Hasyr ayat 21 hingga 24 3 kali, Al-Baqarah ayat 1 hingga 4 3 kali, Al-Baqarah ayat 255, Al-Baqarah ayat 256 hingga 257 dibaca sebanyak 3 kali, Al-Baqarah ayat 284 hingga 286 dibaca 3 kali, Al-Ikhlas dibaca 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. 14. Tiupkan ke air setiap selesai membaca 1 surat. Siramkan atau percikan air tersebut di depan toko atau tempat-tempat yang diperkirakan
dihuni jin sambil membaca ayat kursi. Air ini juga bisa dimasukkan ke dalam botol spray atau dijadikan air pel untuk membersihkan kantor atau toko. 15. Ulangi kegiatan ini setiap pagi sebelum membuka toko. Lakukan selama 7 hari berturut-turut, kemudian 1 minggu sekali sampai gangguan berhenti, kemudian diulang tiap 1 bulan. Itulah yang bisa kami sampaikan terkait cara mengatasi tempat usaha yang terkena guna-guna dengan metode ruqyah. Bagi Anda yang saat ini sedang mengalami masalah dalam usaha dan bisnis Anda, rezeki seret ingin meningkatkan omset dagangan Anda, saya sangat menyarankan Anda untuk menghubungi Raden Mas Asraus Sigit, seorang guru spiritual untuk mendapatkan sarana kerezekian dan kekayaan yang lebih praktis dan telah terbukti khasiatnya. Anda bisa berkomunikasi dan memahami sarana-sarana praktis dari Raden Mas Asraus Sigit dengan hanya cukup menghubungi kontak WA beliau di 081128888540. Like jika Anda menyukai video ini, ceritakan pengalaman Anda terkait ilmu pengasihan di kolom komentar dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Terima kasih telah menyimak. Salam Rahayu.